Selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya, Bu? Sehat? Sehat, mengguyur. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya sekarang selain di sekolah? Biasa, Bu, mengasuh buah hati. Berapa anak Bu Ani sudah besar-besar ya? Masih Atau kecil, Bu, masih kecil. Yang paling kecil umur berapa? Sekitar 1,5 tahun. Oh, masih kecil, Bu ya. Yang satunya kecil lagi, sekitar 6-7 bulan. Oh, masih kecil. Oh, berarti Iya. memang kemarin lahirannya dekat-dekatan ya, Bu ya. Iya, kebobolan. Kebobolan. Enggak apa-apa rezeki, Bu ya. Oke, selain kesibukan di rumah, kalau di sekolah gimana? Kira-kira ada ini enggak? Di sekolah mengajar seperti biasa, namun dikit jam saya. Oh, berapa jam, Bu? Kalau boleh Sekitar tahu? 6 jam. 6 jam. Iya. Oke. Kemudian di dalam proses pembelajaran saya dengar Ibu lagi ada masalah. Kira-kira masalahnya apa, Bu ya? Iya, kalau dalam pembelajaran itu saya itu pertama menuju sekolah dulu ya, Bu ya. Oh ya, Ya, boleh. sebelum mengajar dulu saya menuju sekolah itu kan berjarak, sekolah kita itu kan Mm-mm. sekitar 2 jam kan jarak Iya, tempuhnya ya. Nah, sementara saya ini berkendara di kendaraan, saya nggak bisa mengendarai kendaraan. Nggak bisa Jadi naik motor. masalah saya itu sering izin. Oke. Iya, sering terlambat juga. Setelah itu masalah dalam pembelajaran saya agak kurang percaya diri. Apalagi mengajar anak-anak TBSM. Laki, mayoritas laki, badan saya ini lebih kecil dari mereka. Suara saya kecil, saya sering tidak dianggap kalau di kelas itu. Oh, gitu, Dan itu ya. yang membuat saya sangat malas menuju kelasnya, Bu. Oh gitu. Jadi permasalahan Ibu Anja tuh dua ya, kalau saya lihat dua. ya. Ada lagi, Bu. Apa lagi? Yang satunya itu ya tadi saya Media pembelajaran. iya, Ah, media pembelajaran ya. Terus saya juga agak kurang menguasai kurang materi menguasai pembelajaran, khususnya materi. speaking bahasa Inggris ya, Bu ya. Kan tahu kan? Iya. Saya agak kurang ya. Oh gitu. Ibu Iya, materi guru bahasa Inggris, Bu ya. Oh, guru bahasa Inggris. Jadi agak kurang berbicara bahasa Inggris. Mana juga anak kita itu mayoritas orang Jawa kan. Jadi mereka lebih logat ke Jawa. Di logat ke Jawa. Iya, jadi ya. saya itu agak susah. Itu yang membuat saya semakin tidak percaya diri di kelas itu. Oh gitu. Oke. Itu masalahnya Bu Iya, Anja. bisa Bu Jadi kasih bantu saya? jadi permasalahan Bu Anja ada tiga ya tadi ya. Iya. Yang pertama itu kendaraan. Mm-mm. Mobilitas ke sekolah. Kemudian yang kedua itu masalah kurang percaya diri. Iya, kurang percaya diri. Kemudian yang ketiga tadi tentang apa? Motivasi. Motivasi belajar, mengajar saya. Iya. Belajar dan mengajar. Kurang menguasai materi pembelajaran juga. Kurang menguasai materi Iya. pembelajaran. Oke, Bu Anja. Jadi tujuan kita hari ini berarti kita pengen menyelesaikan tiga hal tersebut ya, Bu ya. Nah, yang pertama kalau boleh saya tahu sejauh ini bagaimana Ibu ke sekolah biasanya? Kalau sejauh ini saya menumpang, Numpang ikut dengan ibu kepala sekolah kan. itu dengan kepala sekolah. Jadi kalau ibu kepala sekolah tidak oh berarti kalau misalkan ibu kepala sekolah sedang tidak bisa Ya, hadir, ibu kadang suami saya yang antar. Oh, Tapi iya. kan nggak mungkin. Suami saya izin terus sih. Dipecat juga dia dari tempat kerjanya. iya benar-benar. Iya, jadi kita ini susah sekali kalau nggak bisa berkendara. Nah, ada nggak Bu Asri bantu saya solusinya itu? Oke. Menurut Bu Anja setiap hari itu apa yang ketika Bu Anja mengajar itu ada nggak teman selain kepala sekolah yang itu? Ada. Tapi kan beda jadwal kita kan. Ada jadwal. Iya. Yang kadang hari nggak yang datang sama juga. Iya, enggak. Kadang ikut ya, kadang ikut kadang dia itu, juga. kadang tidak. Oke. Kemudian kendaraan umum kita juga tidak ada Iya, ya ke sana, Bu, iya, ya? kendaraan tidak ada. Nah, susah saya. Sudah saya nggak motivasi di kelas. Kendaraan juga tidak Kendaraan ada. juga tidak mendukung. Oke, kalau menurut Ibu nih selain ketika Bu kepala sekolah datang kita bisa menumpang ya. Permasalahannya kalau beliau tidak datang berarti Iya, ya. ikut izin. Ada nggak siswa kita yang di sekitaran sini? Saya lihat ada satu siswa Oh kita yang iya ya, ada satu ya. Yang arah Randi. pulang iya. Iya, jadi kalau menurut Ibu bisa nggak kalau numpang sama anak tersebut? Bisa numpang ya. Jadi kita
kita dapat solusinya bahwasanya kita bisa menumpang siswa ya Bu ya, seandainya memang kalau ibu kepala sekolah tidak bisa datang, atau mungkin juga bisa ke teman sejawat, mungkin ada yang bisa Ya, paling itulah ganti-gantian dan ikut teman ikut ini Bu ya. Atau mungkin nanti saya ini apa ada solusi lain kata ibu tadi, bisa belajar ya, iya sambil usaha diri sendiri kan, benar. karena tidak bisa mengandalkan orang lain. Benar sekali. Belajar nanti bermotor Iya, ya, kalau nggak belajar bisa nanti bermotor, ya. dibeliin mobil. Alhamdulillah, amin, mudah-mudahan ada rezekinya Bu ya, bisa beli mobil. Iya. Oke, itu yang kendaraan berarti. Kemudian yang kedua tadi tentang kepercayaan diri. Iya, nah itu. Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat ibu merasa tidak percaya diri ketika berada di kelas? Enggak tahu ya, mungkin saya nih sudah lama nggak mengajar ya. Saya mengajar di SD cuma Bu ya. Kalau dengan anak-anak kecil saya percaya diri, tapi kalau dengan anak-anak lebih dewasa ini, apalagi kalau mereka sudah mau main-main ya, sudah mau ngolok-ngolok itu kayaknya hilang langsung percaya diri saya. Oh, seperti itu. Oke, itu masalah karena dulu sering ngajarnya di SD ya. Sekarang kita di SM, masuk di sekolah kita udah berapa tahun ya? Sekitar 2 tahun ya. 2 tahun. Kalau boleh saya tahu, selama pembelajaran ada nggak ibu menggunakan media pembelajaran? Nah itu kendalanya di sekolah kita ini ya, media pembelajaran ini yang sangat sulit ya, disimpan mungkin apa namanya LCD ya, LCD, proyektor Proyektor. iya disimpan, nggak tahu saya nggak pernah pakai. nggak pernah Jadi pakai iya proyektor. saya kalau di kelas sudah saya diri saya tidak ada, saya itu langsung memberi tugas saja. Memberi tugas Iya, jadi saja. mereka diam kan, jadi nggak banyak mondar mandir ribut. Udah dikasih tugas itu pasti. Ya. Oke, berarti kurang menggunakan media pembelajaran. Iya. Kalau boleh saya tahu, menurut ibu, apakah media pembelajaran itu kalau tidak ada proyektor, apakah berhenti di situ? Wow. Mungkin ada yang lain ya. Iya. Apa coba? Bisa jadi kita pakai LKS mungkin, atau bisa jadi mungkin menurut ibu pernah menggunakan audio visual. Apa itu coba? Contohnya misalkan kita pakai HP siswa, mungkin siswa ada HP. Iya ada banyak sekarang. Iya kan? Nah mungkin kita juga bisa menggunakan media YouTube. Benar nggak? Jadi anak-anak dikasih link YouTube kayak gitu. Iya. Jadi pakai HP mereka masing-masing ya. Iya, benar kan? Jadi kita tidak terhenti di satu media. Bisa ya. Kemudian pernah menggunakan LKS nggak Bu di kelas? Kalau LKS itu nggak ada ya. Hanya memberikan tugas yang ada di buku. Oke. Sebatas itu sejauh ini. Jadi hanya sebatas buku saja Ya, Bu, ya. buku ada materinya kan. Di bawahnya ada tugas. Suruh kerjakan tugas, mantap mereka. Oke. Diam. Kalau menurut Ibu butuh nggak kita ngasih tambahan media seperti LKS, penggunaan YouTube? Ya, kayaknya bagus itu. Ide yang bagus ya. Gitu. Kalau menurut saya Bu ya, mungkin kedepannya Ibu bisa menambahkan media pembelajaran supaya bisa meningkatkan Percaya diri. percaya Ya. diri Ibu. Jadi ketika mungkin ada rasa grogi, kita bisa mengalihkan lewat media kita. Selain itu kan bisa menambah wawasan juga, ya kan, terkait dengan pembelajaran Ibu juga bahasa Inggris. Kemudian selain menggunakan media proyektor, kemudian LKS, apakah Ibu pernah mengajak anak-anak belajar di luar kelas? Belum. Belum pernah. Nah, itu tambah mereka nanti buat
keliaran sana sini nanti keluar kelas mereka ke kantin. Oke, jadi menurut Ibu kalau belajar di luar siswanya jadi keliaran Iya, seperti itu lebih ya. tidak fokus. Jadinya tidak Iya, fokus. tadi yang melihat temen yang lagi olahraga di lapangan ya, atau lebih main HP mungkin ya. Oke. Jadi Gimana? menurut Ibu kurang efektif kalau belajar di luar kelas ya. Oke, kalau di pembelajaran bahasa Inggris itu ada pembelajaran listening, Ya, reading, iya, ya listening. kan Bu ya. Iya. Apakah Ibu pernah mengajak siswa untuk mendengarkan lagu mungkin supaya siswa lebih fokus? Belum benar. Oke, jadi Mungkin ya. bagaimana menurut Anja, Bu Anja, apakah lebih baik ditambah lagi medianya? Oh iya, bisa Gitu ya. didengarkan lagu jadinya. Iya, lagu-lagu bahasa Inggris ya, mungkin ya, Nah. dengan melengkapi ya bisa itu. Iya, jadi ada solusinya itu bisa menambahkan dengan media pembelajaran lain. Kalaupun tidak ada proyektor, kita bisa pakai media yang ada, misalkan HP. Kemudian audio kita ajak listening, mendengarkan lagu-lagu yang lagi hits, mungkin kan? Ya mungkin anak jadi lebih semangat ya, Iya. menyenangkan jadi ya, Betul lebih menyenangkan. sekali. Jadi sayanya bisa lebih percaya diri juga kan. Mereka kan nggak fokusnya ke saya, jadi pikiran saya itu nggak percaya diri itu. Mereka saat beranggapan saya itu ngeliatin saya terus kayak evaluasi ya. Iya, benar-benar itu benar sekali. Dengan postur tubuh anak kita yang semakin besar itu ya. Iya, Di iya, situ ya boleh nanti saya coba. iya. Itu yang kedua Bu ya. Kemudian yang ketiga tadi tentang motivasi. Nah iya Bu, agak kurang saya karena saya nggak percaya diri itu, jadi saya agak kurang termotivasi ya, jadi malas. Pertama saya kendaraan tadi ya ke sekolah tadi, kedua saya agak kurang percaya diri, jadi mau ke kelas itu nggak ada motivasi kayak itu mengajarnya. Gimana itu Bu? Kalau Ibu pernah ikut pelatihan nggak Bu? Nah itu dia, saya ini agak malas ikut pelatihan. Penyebabnya apa kalau boleh Ya saya tadi tahu? anak-anak saya masih kecil-kecil ya, nanti kalau saya megang HP diambil. Oh gitu. Satu minta gendong, kedua minta gendong, itu wah sih susah. Iya, jadi permasalahannya tidak ada waktu Nah Bu, ya. kalau udah di rumah itu ya, mungkin kalau di sekolah bisa saya ikut. Oke, tapi kalau di sekolah selama ini sudah pernah ikut Bu? Belum, nah itulah saya agak kurang juga Bu Asih. Mungkin dari situlah saya kurang ada banyak wawasan baru ya. Iya. Kalau menurut Ibu penting nggak kita ikut pelatihan? Penting sekali itu kayaknya, banyak sekali ilmu baru kan. Benar. Apalagi saya udah lama nggak mengajar kan, di dunia pendidikannya agak kurang tahu saya. Oke. Iya, pelatihan. Oke, berarti ada nggak rencana Ibu ke depannya untuk ikut pelatihan? Iya, mau lah saya Bu Asia kalau ada diinfokan nanti. Iya, nanti akan saya infokan. Diajarkan juga saya gimana caranya itu ikut Iya. pelatihan itu ya, Iya, pasti. biar saya ada motivasi dan pengalaman baru kan, jadi nggak males-malesan lagi ke sekolah itu mengajar anak. Oke, selain kita punya rencana pelatihan, pernah nggak Ibu bertanya dengan teman-teman lain tentang ya mungkin seperti Bapak Zaki sebagai wakil kurikulum, karena beliau aktif, pernah nggak Ibu berkonsultasi dengan beliau tentang apa itu sih ya. yang terbaru? Kurang Bu ya, saya juga kalau di ruang guru mungkin agak pendiam saya Bu ya. Iya, Kurang bersosialisasi juga. iya, benar. Jadi mungkin kedepannya Ibu bisa Lebih akrab ya dengan teman-teman ya. benar. Iya, Jadi benar-benar. jangan malu-malu untuk bertanya dengan Iya ya. teman-teman yang lain. Kalaupun tidak bisa ikut pelatihan saat itu, bisa bertanya dengan teman, apa hasil pelatihan ini, dan seperti itu. Jadi ilmu yang didapat teman bisa kita ikuti lah, Oh, gitu iya. kan, kita amati juga.
Oke, Ibu sudah punya rencana untuk mengikuti pelatihan. Iya. Nah, kira-kira kita kan banyak nih Bu jenis pelatihan. Pelatihan apa dulu yang mau Ibu ikuti Nah, kira-kira? yang tadi bagaimana cara meningkatkan motivasi. Oke. Atau nanti juga ada tentang apa aplikasi terbaru ya, tentang media, pembelajaran ya. tentang model ya di dalam kelas itu ya. Ya. Oke. Jadi pelatihan membuat media pembelajaran Iya. ya. Yang kreatif ya. Benar. Dari nol itu saya mau belajar tuh. Bagus sekali Bu Anja. Saya sangat mengapresiasi semangatnya gitu ya. Iyalah, Di balik saya mau lah mengajar sampai pensiun. iya benar ya. Jadi kita sebagai guru menurut Ibu tidak hanya sekedar mengajar ya Bu ya, Iya. tapi kita juga butuh hal-hal Iya, lainnya. kita juga harus belajar. Bukan Iya. siswa aja ya yang belajar ya. Benar sekali Ibu. Jadi kita sebagai guru justru harus lebih maju satu langkah dari siswa kita. Itu yang harus ditanamkan dalam diri Ibu ya. Iya. Semangat mengajar juga. Kira-kira Ibu kan sudah punya rencana mau ikut pelatihan media pembelajaran. Bagaimana cara Ibu untuk mengetahui informasi tentang pelatihan terdekat? Nah, mungkin saya lebih sering mengakses ya. Mengakses apa? Link-link ya yang ada di media sosial, mungkin ada infonya ya. Di grup-grup seperti di Facebook itu kan banyak kan. Dari grup di situ mungkin akan dapat info. Iya benar. Atau dari teman-teman tadi lah. Iya, Suka di share ke ibu kepala sekolah kita ya. Iya. Dalam grup WA kita itu banyak sekali. Tapi saya abaikan terus selama ini memang. Oke. Jadi Karena kesibukan tadi lah Bu Asih. karena kesibukan tadi ya. Harus dua buah hati kan. Oke, berarti intinya Ibu Anja mau ya. Iya. Cuman waktunya yang belum dapat. Kalau menurut Ibu, kalau di rumah itu pembagian waktunya seperti apa Bu? Apakah ada manajemen waktu mungkin dengan Kalau suami? saya lagi di rumah yang ngasuh anak itu mah Ngasuh anak saja. mungkin nanti minta bantuan adik juga mungkin ya. Adik saya perempuan itu. Untuk membantu mengasuh ya Ibu ya. Oke. Kalau di sekolah kira-kira manajemen waktu Ibu seperti apa? Kalau di sekolah kan jamnya sedikit saya yang mengajar Bu. Mungkin bisa saya ikut pelatihan yang waktunya di jam sekolah ya. Benar sekali. Jadi kita memanfaatkan manajemen waktu kita. Kalau di rumah kita tidak bisa, kita bisa gunakan di waktu di sekolah. Iya, benar sekali. Kemudian kira-kira nih Bu, supaya Ibu komitmen dengan keinginan Ibu untuk berubah menjadi lebih baik ya, belajar melalui pelatihan-pelatihan, kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan? Teman ya, mungkin teman-teman itu lah. Iya. Saya bisa termotivasi ya. Contoh teman-teman yang sudah bagus tuh ya di tempat saya mengajar itu mungkin. Iya. Dengan itulah teman itulah. Jadi Ibu akan melibatkan teman ya. Kalau keluarga kira-kira gimana Bu? Keluarga paling suami ya. Iya, ketika suami lagi libur misalkan ya, minta tolong ya, dijajain anak dulu kan. Adik saya tadi. Iya, gantian jadinya Bu ya. Jadi minta support dari keluarga juga sangat penting. Penting sekali. Ya, jadi menurut Bu Anja dari hasil diskusi kita hari ini, apakah mampu menjawab pertanyaan kegelisahan hati Bu Anja? Ya, sudah menjawab Bu. Tinggal sayanya saja yang bergerak kan. Iya. Ingin maju, berubah atau tidak ya tadi ya, dari masalah-masalah yang sudah disarankan oleh Bu Asi tadi. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Semoga kita sebagai sesama rekan guru kita bisa sama-sama saling mengingatkan, menjaga komitmen kita untuk masa depan anak-anak kita ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya hari ini Bu Anja.
Sama-sama Bu, saya yang makasih Iya. sudah dapat solusi. Iya, semoga keluarganya selalu sehat selalu, bahagia Amin. selalu, Iya. dan kita bisa menjadi rekan yang terus kompak. Iya, amin. Ya, Terima kasih ya Bu. sama-sama.